Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzanillahu wa iyyakum, walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita bermajelis kembali di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Ikhwatal Islam, a'azzanallahu yakum. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas muqaddimah atau tamhid, yakni pendahuluan. Muqaddimah dan tamhid sudah kita bahas, pendahuluan sudah kita bahas, dan pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan tentang qawaid wa usul fi manhajit talaqi wal istidlal, yaitu kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip tentang metode di dalam menerima ilmu dan pengambilan dalil. Bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pengambilan ilmu dan di dalam menerima ilmu dan pengambilan dalil. Maka penulis kitab Mujmal Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, yaitu Fadilatul Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, beliau mengatakan bahwa yang pertama adalah masdarul aqidati huwa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam as-sahihah wa ijma'u as-salafis salih. Di dalam kitab ini diterangkan bahwa sumber akidah adalah pertama kitabullah, Al-Quranul Karim. Yang kedua, sunnah Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad SAW, as-sahihah, yang sahihah, yang sah. Kemudian yang ketiga, ijma'us salafis salih, yaitu ijma' dari salafus salih. Tiga perkara ini adalah perkara yang bagi ahli sunnah merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak, yakni bahwa setiap kita harus mencukupkan diri di dalam memahami akidah
maka menerima ilmu dan mengambil dalil yang bersumber dari 3: kitabullah, sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, dan ijma' as-salafus salih. Dari keterangan ini, maka kenapa kita mesti berpijak dari 3 ini? Jemaah sekalian, ini adalah 3 sumber Islam yang disepakati. Disebutnya al-masadir al-ilmiyah al-mujma'ah atau al-masadir al-ilmiyah al-muttafaqah, sumber ilmu yang ijma', sumber ilmu yang disepakati. Maka ketika kita akan membahas masalah-masalah akidah, maka mesti bersumber dari 3 sumber ini, yaitu Al-Quranul Karim, sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan yakni ijma' dari salafus salih. Untuk poin yang pertama ini, maka marilah kita perhatikan penjelasan dari para ulama kita mengenai 3 sumber ini. Pertama, sumber yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-ma'sum, al-mu'jiz, yaitu yang maksum. Artinya Al-Quran tidak ada yang salah, Al-Quran tidak ada yang keliru, dan Al-Quran tidak boleh diragukan lagi secara ilmu, ya. Dan begitu pula Al-Quran tidak boleh dilakukan secara amal. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, kita ambil contoh dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin." Dzalikal kitabu, kitab ini, dengan kata-kata dzalika yang maknanya itu diterjemahkan dengan ini li ta'dhim, untuk pengagungan. Dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quranul Karim bagi orang yang bertakwa, yakni dia merupakan hidayah ilmu dan hidayah amal. Saya ulangi, bagi orang yang bertakwa, Al-Quranul Karim menjadi hidayah ilmu dan juga hidayah amal. Kenapa demikian? Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Ta'ala berfirman, "Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-ayat. Kata Allah Ta'ala, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, ya, dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Maka kalimat hudal linnas adalah hidayatul ilmi linnas, hidayah ilmu bagi manusia. Dan kita tahu orang yang bertakwa itu adalah manusia, adalah bagian dari manusia. Maka ketika Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin," maka bagi orang yang bertakwa
Yang namanya Al-Quran itu adalah hidayah amal, dan secara otomatis juga hidayah ilmu. Oleh karena itulah, maka pantas kalau kemudian setiap kita hendaknya berpegang dengan Al-Quranul Karim sebagai sumber ilmu dan sumber amal. Al-Mu'jiz, Quran adalah sesuatu yang melemahkan siapapun dan kitab apapun, sumber apapun akan dapat dikalahkan oleh Al-Quranul Karim. Makanya kalimatnya Al-Mu'jiz. Al-Mu'jiz artinya yang melemahkan. Dia mukjizat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran kalamullah, ya, laisa biqaulil basar. Al-Quran firman Allah, bukan perkataan manusia, bukan perkataan nabi, bukan perkataan malaikat, bukan perkataan makhluk manapun, karena Al-Quran adalah kalamullah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bertanya, apa sumber keyakinan mesti Al-Quranul Karim? Jawabnya, karena tidak ada yang dapat mengalahkan Al-Quran dalam hal kemukjizatannya. Al-Quran firman Allah, ya, bukan kalamul khalqi, bukan perkataan manusia. Al-Quran al-maqsud, yang terjaga, terpelihara, sedangkan yang lain tidak maksud. Al-Quran al-Mu'jiz, yaitu mukjizat yang dapat mengalahkan dan melemahkan yang lain, sedangkan yang lain tidak seperti itu. Kemudian Al-Quran al-Mabdu bil-Fatihah wal-Muntahi bin-Nas, yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan Anas. Ini ala tartibil ma'hudi, la ala tartibin nuzul. Ini berdasarkan tertib yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan Al-Quran disusun tidak berdasarkan tertib turunnya, bukan berdasarkan asbab nuzulnya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu ada yang memiliki asbabun nuzul, dan Al-Quran itu ada yang tidak memiliki asbabun nuzul. Makanya nazal Al-Quran, ya, Quran itu turun itu dengan dua macam. Pertama, nazal Al-Quranu, ya, ibtidaiyah. Ada lagi nazal Al-Quranu, ya, nuzuliyah. Quran itu ada yang turunnya ibtidai, ada yang turunnya yaitu datangnya. Quran itu datang dengan ibtidai, dan ada lagi Al-Quran itu datang dengan nuzul. Artinya turunnya Al-Quran ada yang tanpa sebab, dan turunnya Al-Quran ada yang dengan sebab, ya. Jadi nazal Al-Quranu ibtidaan wa nazal Al-Quranu sababan. Quran turun dengan ibtidaan, yakni tanpa sebab, dan Quran turun dengan sababan, dengan sebab. Quran yang turun dengan sebab memiliki sabab nuzul, dan ini sangat kecil jumlahnya. Sedangkan Al-Quran turun tanpa sebab, ini sangat banyak. Maka Al-Quran yang diturunkan kepada kita dan kemudian sekarang menjadi satu mushaf, diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas, itu berdasarkan ala tartibil ma'hud. Itu berdasarkan tertib yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tentu berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Quranul Karim ini merupakan sumber akidah, sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Quranul Karim banyak dalil tentang masalah ini. Di antaranya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-15 dan 16, Allah berfirman,
ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat nurun wa kitabun mubin maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian pada ayat yang ke-16, yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nuri biidnih wa yahdihim ila shiratal mustaqim. Kata Allah tabaraka wa taala bahwa Allah tabaraka wa taala menunjuki dengan Al-Qur'an manittaba'a ridwanahu, siapa saja orang yang mengikuti keriduannya, subulus salam, yaitu jalan-jalan keselamatan, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, maka Al-Qur'anul Karim, ya, yang mana dengan Al-Qur'anul Karim Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya biidnihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim ila shiratal mustaqim, dan Allah tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Maka ini adalah dalil bahwa Al-Qur'anul Karim adalah nur, cahaya. Al-Qur'anul Karim adalah yaitu kitabun mubin, kitab yang terang, kitab yang nyata, ya. Karena yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang terang, sesuatu yang nyata, dan sesuatu yang benar. Dan Allah tabaraka wa taala telah memberikan petunjuk dengan Al-Qur'anul Karim kepada siapa saja yang ingin meniti keriduannya. Maksudnya orang yang ingin diridhoi tidak akan bisa kecuali dengan mengikuti Al-Qur'anul Karim. Dulu Umar ibn Khattab pernah memegang satu lembar Taurat. Apa kata Rasulullah? Ya, Rasul bersabda, "Lau kana Musa hayyan." Seandainya Musa itu masih hidup, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikuti dia, wattaraktumuni, kemudian kalian meninggalkan aku, faqad dalaltum, pasti kamu tersesat. Itu menunjukkan bahwa mengikuti Al-Qur'anul Karim di zaman ini merupakan satu kemestian, dan kita harus meninggalkan wahyu-wahyu yang lalu karena itu sudah lalu zamannya. Kemudian wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, dan Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Maka dengan Al-Qur'anul Karim Allah keluarkan kita dari kegelapan-kegelapan, kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid, kegelapan bid'ah dalam agama kepada cahaya sunnah, kegelapan kemaksiatan kepada cahaya petunjuk, dan seterusnya. Kemudian wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nuri biidni wa yahdihim ila shiratal mustaqim, dan Allah tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang lurus kecuali dengan Al-Qur'anul Karim. Maka berdasarkan firman Allah yang mulia ini, dan juga di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya. Artinya, yakni i'taqidu jami'a ma ja'a bil Qur'an, hendaklah kalian beritikad, hendaklah kalian berkeyakinan dengan semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya kita harus beritikad, kita harus berkeyakinan dengan semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini dalil bahwa sesungguhnya akidah mesti dibangun di atas Al-Qur'anul Karim. Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya, Syekh, kitab apa kitab yang terbaik yang menerangkan tentang akidah? Maka beliau jawab, Al-Qur'anul Karim. Ya, mungkin penanya maksudnya pengen yang lain, bukan Quran.
kalau Quran udah ngerti gitu kan. Tapi Syekh bin Baz menjawabnya apa? Al-Quranul Karim. Dan ini yang banyak dilupakan oleh kita, bahwa kitab akidah yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Bahkan yang pertama dan utama adalah Al-Quranul Karim. Itulah sebabnya tadi dikatakan i'taqudu jami'a ma ja'a fil Quran, berkeyakinanlah kalian, beritikadlah kalian dengan semua yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Apakah berbahaya apabila kita yakni tidak demikian? Jelas berbahaya. Kenapa? Kita dapat tersesat apabila akidah kita tidak sama dengan akidah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abdul Bar, Nabi kita yang mulia bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadilu ba'di kitaballah wa sunnati. Kata Rasulullah, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian, ya, yang mana apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat ba'di, lan tadilu ba'di, sepeninggal aku kamu tidak akan tersesat. Kalau Rasul masih hidup, saya kira nggak tersesat, maklum, kan tinggal tanya kepada Rasul. Tetapi sepeninggal Rasul, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Pertama, yaitu kitab Allah, berpegang teguh dengan kitab Allah, Al-Quranul Karim. Baru yang keduanya, wasunnati, dan sunnahku. Ini dalil bahwa sesungguhnya kita mesti memiliki keyakinan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Barakallahu. Selanjutnya yang kedua, kita harus memiliki sumber akidah yang bersumber dari as-sunnah ad-nabawiyah as-sabita an Rasulillah SAW, yaitu sunnah nabawiyah yang sabita, yang sahihah, yang sah, datang dari Rasulullah SAW. Pada pertemuan yang lalu saya pernah menjelaskan, as-sunnatu hiya kullu ma sahha an Rasulillah SAW. Yang namanya sunnah itu adalah semua yang sah yang datang dari Rasulullah SAW. Itu namanya sunnah. Jadi sebenarnya orang mengatakan sesuatu itu sunnah itu lebih berat dibandingkan seseorang mengatakan ini adalah hadis. Kenapa? Karena sunnah itu yakni ketika kita mengatakan ini merupakan sunnah, itu harus terjamin datang dari kitab, yakni datang dari Rasulullah yang mana sah, mungkin sahih, mungkin hasan. Nah, di sini ketika berbicara tentang sumber yang kedua adalah yaitu sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, yaitu yang sah, yang sahih atau yang hasan. Dan bicara sunnah tentu saja bermacam-macam. Ada sunnah qauliyah seperti hadis yang berbunyi khudu ani manasikakum. Qala Rasul sallam khudu ani manasikakum. Kata Rasul sallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul bersabda, khudu ani manasikakum, ambillah oleh kalian dari aku manasik kalian, yakni manasik haji kalian. Dengan kata-kata khudu anni, ambillah dari aku, manasikakum, yaitu manasik kalian, ya, manasik haji kalian, maka itu merupakan dalil bahwasanya setiap kita hendaklah mengambil manasik atau tata cara atau kaifiat yang datang dari Rasulullah SAW. Makanya kalimatnya khudu anni manasikakum. Selanjutnya, kemudian contoh berikutnya yaitu sunnah fi'liyah seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan ini juga sangat terkenal sekali yakni dalam kitab-kitab yang sahih. Kata Aisyah, karena Nabi SAW yaqumul lail, adalah Rasul, beliau melaksanakan salat malam hatta tatafattara qadamahu, hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua telapak kakinya bengkak, sampai kedua telapak kakinya bengkak. Ini adalah contoh dari sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah.
Selanjutnya ada lagi yaitu sunnah takririyah, persetujuan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti hadis tentang aklu dob, memakan dob. Dob itu adalah binatang sejenis biawak, tetapi dia bukan biawak di kita, tetapi itu biawaknya biawak gurun, ya. Kalau biawak yang di kita itu lubangnya lurus, tapi kalau biawak gurun itu lubangnya berkelok-kelok, ya. Makanya ketika menceritakan tentang bahwasanya kalian akan mengikuti mereka selangkah demi selangkah sampai kamu masuk ke lubang biawak, itu lubang biawaknya lubang biawak gurun. Kalau lubang biawak kita jalannya lurus, kalau lubang biawak gurun jalannya berkelok-kelok seperti itu. Barakallahu fikum. Ini sudah adzan dulu kan? Belum. Kalau tadi adzan yang mana? Oh, handphone. Masya Allah ya. Ini syubhat namanya. Adzan yang menimbulkan syubhat. Baik. Ya. Selanjutnya lagi ya. Jadi di sini di dalam hadis takrir ya, yakni mengenai memakan dob ini, bahwasanya Nabi SAW pernah diidangkan dob. Maka ketika itu Nabi SAW beliau diam dan beliau tidak memakannya, ya. Sedangkan para sahabat Nabi memakannya. Ketika ditanya, ya apakah ini haram? Tidak. Namun aku tidak suka karena binatang ini, kata Rasul, di tempatku nggak ada. Itu tidak menunjukkan haramnya dob. Namun dob, saya ulangi lagi, tidak sama dengan biawak di kita, ya. Dob itu tidak sama dengan biawak di kita, ya. Nah itu ada benar kalau ini, ya. Baik, gimana? Adzan dulu ya. Fadl, silakan muadzin.
حي على الفلاح حي على Sampai jam berapa ya? Lupa lagi. Sampai jam berapa? Terserah antum. Oh, bisa. Harus. Baik, barakallahu fikum ya. Kita teruskan setelah tadi dikumandangkan azan. Setelah tadi saya terangkan bahwa berbicara tentang sumber yang kedua, Masdarul Aqidah Al-Islamiyah As-Sahihah, maka tadi sudah kita bahas bahwa sumber yang kedua itu adalah As-Sunnah, ya. Dan tadi sudah saya berikan contoh seperti umpamanya mengenai sunnah takririyah, di mana Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, yakni membiarkan sahabat Nabi yang memakan dob, ya, memakan dob, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW, seperti itu. Dan ketika dibiarkan, itu menunjukkan bahwa memakan dob, yakni biawak gurun yang tidak sama dengan biawak di kita, itu dibolehkan, ya, berdasarkan keterangan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yakni tentang sifat, ya, sifat khilqiyah, yakni berkenaan dengan jasad Rasulullah SAW. Al-Bara bin Azib mengatakan, kana Nabi SAW ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khuluqan. Adalah Nabi SAW orang yang paling bagus wajahnya, ya, paling tampan, ya, dan juga yang paling bagus akhlaknya. Laisa bitawil al-ba'in wala bil qasir. Dikatakan bahwasanya Nabi kita yang mulia ini tidak tinggi dan juga tidak pendek, pertengahan, ya, kayak antum lah, ya, antum kan. Yang lebih tinggi dari antum kan banyak, ya kan? Dan yang lebih pendek dari antum ada banyak juga. Makanya ya kayak antum, ya. Jadi laisa bitawil itu laisa bitulil ba'in wala bil qasir. Kemudian Nabi kita yang mulia yakni memiliki sifat khuluqiyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang hal ini, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Nah, ini adalah sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maka sunnah Nabi yang mulia ini yang tadi sudah saya bacakan, itu merupakan wahyu sebagaimana hanya Al-Quranul Karim. Karena Nabi kita yang mulia bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud, inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku telah diberikan Alkitab dan yang semisal Alkitab
yaitu Al-Quran, yaitu sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-34 Allah berfirman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan sebutlah oleh kamu apa yang sudah dibacakan di rumah-rumah kamu min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Allah yaitu Al-Quranul Karim, wal hikmati, dan hikmah yaitu sunnah. Ini dalil bahwa para wanita atau istri kita atau keluarga kita hendaklah di rumah kita itu dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Di antara perkara yang terlupakan oleh para suami atau para ayah atau pemimpin keluarga, yakni mereka lupa untuk membacakan ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi yang mulia di rumahnya. Padahal ini adalah yang akan memberikan sibgo, terutama sibgo yang pertama dan utama adalah ketika diterangkannya akidah yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika dijelaskannya akidah yang terdapat di dalam sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Karena akidah yang kita miliki harus berdasarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan juga yang terdapat di dalam sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Maka al-hikmah di sini maksudnya adalah as-sunnah. Begitu pula di dalam di dalam surah An-Nisa ayat 105 Allah berfirman, litahkuma bainan nasi bima arakallah, supaya engkau ya Muhammad menghukumi, supaya engkau ya Muhammad menghukumi dengan jelas, menghukumi dengan terang di antara manusia, bima arakallahu, dengan sesuatu yang Allah perlihatkan kepada kamu, dengan sesuatu yang Allah perlihatkan kepada kamu. Maksudnya dengan sesuatu yang Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu yakni ketika mendapatkan wahyu, yang datang, ya, ketika mendapatkan wahyu yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril, maka di sana dua turun sekaligus. Pertama turun wahyu yang dibacakan, disebutnya wahyun matsluun anhu, yaitu Al-Quran, dan yang keduanya wahyun ghairu matsluun anhu, wahyu yang tidak dibacakan, yaitu sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Maka wahyu yang dibacakan dan yang tidak dibacakan diturunkan sekaligus, seperti yang diterangkan di dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah riwayat Imam Al-Lalikai. Di sana dijelaskan, yaitu dari Hasan bin Atiyah, di mana Hasan bin Atiyah menjelaskan tentang bahwasanya malaikat Jibril itu turun kepada Nabi Muhammad membawa sunnah seperti turun membawa Al-Quranul Karim. Cuma bedanya adalah kalau Al-Quran dibacakan, sedangkan sunnah dimasukkan ke dalam hatinya. Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, kullu ma qalahu Rasulullah mimma fahimahu minal Quran. Semua yang dikatakan oleh Rasulullah, semua yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah mimma fahimahu minal Quran, yaitu apa yang Rasul pahami dari Al-Quranul Karim. Dan Rasul memahami Al-Quranul Karim ini sudah sesuai, Rasul memahami Quran lahir dalam bentuk sunnah, ini sudah sesuai dengan firman Allah yang mulia dalam surah An-Nisa ayat 105 tadi, litahkuma bainan nas bima arakallah, yaitu supaya kamu hukumi di antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kamu. Wahyu, ya kan, diperlihatkan kepada kamu. Ketika engkau pahami Quran, maka engkau diperlihatkan bagaimana pemahaman yang benar. Jadi apa yang keluar
dari lisan Rasulullah SAW itu adalah hasil pemahaman dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, kullu ma qalahu Rasulullah mimma fahimahu minal Quran. Selanjutnya, kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 44 Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada kamu Muhammad al-dzikra, Al-Qur'an. Ya, wa anzalna ilaika dzikra. Kami telah menurunkan kepada kamu ya Muhammad al-dzikra, Al-Qur'an. Kan ada di Quran, in huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa, tidaklah dia Al-Quran, ila, melainkan dzikrun lil alamin, sebagai peringatan untuk semesta alam. Dan sebaik-baiknya memberi peringatan dengan Al-Quran, sebaik-baiknya dalam berdakwah dengan Al-Quran, sebaik-baiknya menyampaikan kebenaran apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, sebaik-baiknya di dalam menyampaikan ilmu apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dilanjutkan, litubayyana linasi ma nuzila ilaihim, supaya kamu ya Muhammad jelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka di antara yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad kepada kita adalah urusan akidah. Urusan akidah itu di antara yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika Nabi kita yang mulia menjelaskan kepada manusia, tentu dengan sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi sudah saya terangkan riwayat Imam Abu Dawud tadi, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'hu. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Alkitab, Quran, dan yang semisal Al-Quran. Dan kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya, urusan akidah itu sudah tuntas. Dan kita jangan bertele-tele, berputar-putar dengan mengatakan urusan akidah tidak tuntas. Adapun perkara-perkara yang sudah nyata haknya di dalam masalah akidah dan sepakat ini yang hak, maka kita wajib sepakat dengannya. Dan setiap perkara yang di dalam Islam yakni sudah sepakat tentang batilnya, maka kita tidak boleh menyelisihi sepakat tentang kebatilan sesuatu. Dan perkara-perkara yang di sana yakni diperdebatkan oleh para ulama, maka itu adalah bagian dari sesuatu yang adanya toleransi. Dan ini masalahnya amat sangat sedikit yang berkenaan dengan urusan-urusan akidah. Oleh karena itulah maka Nabi kita yang mulia bersabda, taraktum alal bayda lailiha kanahariha. Aku telah tinggalkan yakni aku telah meninggalkan untuk kalian di atas alal bayda, sesuatu yang putih bersih, di mana malamnya seperti siangnya. Antum perhatikan, malamnya aja seperti, jadi siangnya kayak apa? Malamnya seperti siangnya, jadi siangnya kayak apa? Tentu saja min babin aula, lebih dahsyat lagi kalau yang malamnya saja, kalau yang gelapnya aja yakni terang, apalagi yang terangnya tentu terang benderang. Maka dikatakan la yazigu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Oleh karena itu, ketika Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi yang mulia menjelaskan tentang agama ini, berarti agama ini telah tuntas, agama ini telah nyata jelasnya. Jangan diputar-putar lagi, jangan dibikin orang itu bingung dengan keyakinan-keyakinan yang tidak jelas yang ada pada sebagian orang, yang mana para ulama kita dari zaman ke zaman telah sepakat tentangnya, ya, seperti itu. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, kata Imam Malik bin Anas, as-sunnatu safinatu Nuh, bahwa yang namanya sunnah adalah yaitu perahunya Nabi Nuh. Man raqibah, siapa yang menaiki sunnah, naja, niscaya dia selamat.
Wa man takhalafa anha, dan siapa yang tertinggal dari sunnah maka ghariqa, dia pasti tenggelam. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Artinya ketika kita sudah diterangkan akidah-akidah yang memang sudah bersumber dari hadis-hadis yang sah, sahih atau hasan, maka hendaklah kita berpegang dengannya. Suka muncul syubhat, bukankah hadis juga ada yang diperselisihkan? Maka kita kembali kepada prinsip perkara-perkara yang sah dan sepakat kesahannya, maka kita tidak boleh berbeda. Siapa yang begini? Yakni kalau para ulama yang ahli di bidangnya sepakat tentang kesahihannya, sepakat tentang kesahannya. Suatu hadis, ulama dari zaman ke zaman semuanya sepakat sahnya. Maka kalau ulama itu sepakat tentang sahnya, kita tidak boleh mengatakan dia tidak sah. Yang keduanya, ketika para ulama sepakat ya ditolaknya, kalau tadi sepakat diterimanya, ini sepakat ditolak, maka jangan sekali-kali berupaya untuk menerimanya dan mengesahkannya. Nah, adapun ketika para ulama kita yang ahli di bidangnya dan memang dia ahlinya, ya bukan yang ramai beredar di kalangan masyarakat, tapi di kalangan para ulama, dan ternyata mereka berbeda pandangan, maka di sana kita dimaklumi ketika terjadinya perbedaan persepsi terhadap suatu dalil. Maka bagi kita yang awam boleh mengikuti ahli ilmu yang kita yakini ilmunya, dan sepanjang kita tidak mengetahui salahnya. Di medsos sekarang lagi ramai tentang hukum bermadhab ya dan seterusnya. Mungkin antum suka klaklik-klaklikan, antum kan biasanya suka mainan begitu ya. Saya mau tanya, setelah antum klaklik-klaklik kesimpulannya apa? Ya liarnya, mata supaya ulah liar, ulah klaklik-klaklik gitu kan. Saya berikan sedikit pencerahan saja. Sebenarnya bermadhab itu yang terlarang adalah at-tadayun bil madhab, beragama berdasarkan madhab. Itu yang terlarang. Ya, kalau kita beragama berdasarkan madhab dan ta'assub madhabi, ya ta'assub madhabi, maka tidak boleh. Tetapi kalau adirosah, belajar agama melalui madhab, maka itu boleh, bukan harus. Catat baik-baik, boleh, bukan harus. Salah satu Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, beliau pernah mengatakan bahwasanya saya termasuk orang yang sangat berbahagia karena saya belajar agama tidak lewat madhab, tetapi saya mengikuti manhaj ahlul hadis. Artinya perkataan ini tidak menunjukkan terlarangnya belajar agama, yaitu lewat bermadhab ketika belajar, bukan beragama loh, ketika belajar. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan penjelasan ini memberikan secercah pemahaman bahwa tidak ada keharusan belajar belajar agama harus bermadhab, ya harus bermadhab, tidak ada. Karena apa? Karena ketika antum mengharuskan madhab tertentu, maka antum akan dibantah diharuskan dengan madhab tertentu yang lainnya. Makanya ketika orang itu belajar agama, awal-awal belajar melalui jalur madhab tidak mengapa, dan ketika orang tidak melalui jalur madhab, maka itu pun tidak mengapa. Kenapa? Karena orang yang belajar lewat jalur madhab ataupun tidak, dua-duanya sama saja, karena tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah berpegang kepada dalil-dalil kitab dan sunnah. Adapun sebagian orang beranggapan bahwa dengan madhab maka orang akan menjadi terarah dan seterusnya, dan lebih fokus dan seterusnya. Bahkan hampir ulama-ulama yang ternama di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang yakni belajar melalui thariqah madhab dan seterusnya. Ketahuilah, belajar melalui thariqah madhab fi ibtida'i ta'allum, di awal pembelajaran tidak ada masalah,
Tapi saya ulangi, itu bukan keharusan. Karena kalau antum mengatakan keharusan, pertanyaannya adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, ya, dan kemudian tabi'ut tabi'in sebelum munculnya para imam madhab, itu mereka belajar kepada madhab siapa? Ya kan? Kepada siapa madhab mereka? Para tabi'in ke madhab siapa? Kalau kemudian dikatakan kepada madhab sahabat Nabi, ya otomatis madhabnya sahabat Nabi apa? Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman mereka, dan seterusnya. Ini bicara tentang seputar yang tadi, yaitu mengenai madhab dan tamadhub, yaitu orang yang belajar berdasarkan madhab. Selanjutnya, kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Sarhus Sunnah, kata beliau, Al-Qur'anu ahwaju lis-sunnah minas sunnati lil-Qur'an. Al-Quran sangat membutuhkan kepada sunnah dibandingkan dengan sunnah kepada Al-Quranul Karim. Kenapa? Li'anna Al-Quran Al-Karim fi aglabihi mujmal. Karena Al-Quranul Karim pada umumnya bersifat global. Yahtaj ila bayani aqaidihi. Itu butuh kepada penjelasan mengenai akidah-akidahnya. Wa ahkamihi. Butuh penjelasan mengenai hukum-hukumnya. Wa amma sunnah fahiya mufassalatun mubayyanatun. Adapun sunnah sudah diperinci, adapun sunnah sudah dijelaskan. Makanya yang namanya as-sunnah disebutnya qadiyatul Quran, qadiyatun lil Quran, yakni yang dapat menetapkan Al-Quran. As-sunnah mubayyinatun lil Quran. Sunnah adalah yaitu penjelas Al-Quran. As-sunnah syarihatul Quran. Sunnah adalah pensarah Al-Quran. Artinya ketika orang itu belajar sunnah, maka dia seperti tadi. Selanjutnya, ikhwatal Islam, azanallahu yakum. Kemudian yang ketiga yaitu al-ijma. Dengan ijma, yakni kita tahu bahwa ijma adalah sumber dari akidah al-islamiyah as-sahihah. Akidah Islam yang sahihah yaitu ada atau bersumber dari al-ijma di antaranya. Ijma adalah ittifaqu ulama'il ummah ala amrin dini. Bahwasanya ijma adalah kesepakatan ulama umat atas urusan agama. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, maka itu pun dibangun di atas ijma. Di antara dalil ijma adalah firman Allah yang mulia dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyura. Kata Allah tabaraka taala, barang siapa yang menentang Rasul setelah nyata bagi dia petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwalihi ma tawalla, pasti kami akan palingkan kemana arah dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masyura, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Dipalingkan kemana arah dia berpaling. Kalau dia ternyata berpaling dan menuju kepada kekufuran, jadilah dia kafir. Kalau dia berpaling menuju kepada an-nifaq, maka jadilah dia munafik. Kalau dia berpaling lalu kemudian menuju kepada syirkun, jadilah dia musyrik. Maka semuanya tergantung kemana mau dia berpaling. Dia berpaling dan kemudian menuju kepada al-bid'ah, jadilah dia mubtadi. Kalau misalkan dia berpaling menuju kepada maksiat, jadilah dia ahlul ma'asi. Dan itu sebabnya karena dia berpaling dari apa? Yaitu dari apa yang ditetapkan, yaitu dia mengikuti sunnah Nabi dan juga harusnya mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Namun ternyata dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Selanjutnya, ikhwatal Islam, azanalaikum, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan berkenaan dengan masalah ini. Di antaranya kata Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak berkumpul sepakat di atas kesesatan. Hadis ini adalah
hadis yang dinyatakan sahih oleh Imam Az-Zurqani dalam kitab Mukhtasar Al-Maqasid. Ya, dari Abu Basrah Al-Ghifari, kata Rasul, la tajtami'u ummati ala dolalah. Umatku tidak sepakat di atas kesesatan. Artinya bahwa karena umat ini tidak sepakat di atas kesesatan, maka ijma dalam masalah akidah yang mana para ulama ijma di dalamnya, ya, itu merupakan sesuatu yang seyogianya setiap kita mesti mengikutinya. Seperti umpamanya para ulama sepakat siapa yang mencela, ya, siapa yang mencela kekhalifahan Utsman, maka dia adalah orang yang dolmudil, orang yang sesat lagi menyesatkan. Maka berarti bahwa kita harus mengikuti apa yang telah menjadi ijma dari ijmanya para salafus salih. Di sini poin yang tadi, yaitu wa ijma'us salafis salih dan ijma salafus salih, itu merupakan bagian yang perlu kita pegangi. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT, kita sudah cukup ya untuk membahas poin yang ke-1 ini, yaitu tentang sumber akidah adalah kitabullah, sunnah rasulnya yang mulia yang sahihah, dan ijma as-salaf as-salih, ijma salafus salih. Di sini enggak disebut ijma sahabat Nabi saja, tetapi ijma salafus salih. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ijma itu aslul ijma, pokok ijma adalah ijma sahabat, ijma sahabat Nabi. Adapun ijma salafus salih ini mungkin ijmanya para tabi'in, juga tabi'ut tabi'in, selain ijmanya para sahabat Nabi. Maka ijma para sahabat Nabi itu adalah ijma yang merupakan aslul ijma, pokok ijma. Adapun ijmanya para salafus salih, ijmanya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu adalah far'ul ijma, cabang ijma. Maka syaratnya adalah harus al-ijma al-mu'tabar, yaitu ijma yang teranggap. Ijma yang teranggap itu maksudnya adalah bahwa ijmanya harus diverifikasi apakah ini betul-betul telah terjadi ijma atau tidak. Kalau betul-betul telah terjadi ijma, maka kita akan mengatakan bahwasanya sesuatu ini adalah A atau B, mengikuti apa yang diputuskan oleh ijma tersebut. Ini adalah poin yang pertama, yaitu qawaid dan usul fi manhaj talaqqi wal istidlal di dalam kitab ini. Selanjutnya, kemudian poin yang kedua, kullu ma sahha anna min Rasulillah sallallahu, semua yang sah yang datang dari sunnah Rasulullah SAW yang sah. Yang sah ini mungkin sahih, mungkin hasan. Yang sahih ini ada yang sahih secara datnya, ada yang sahih karena yang lainnya. Yang hasan ini ada yang hasan secara datnya, ada yang hasan karena yang lainnya. Intinya kalau suatu riwayat itu sah, ya, sah. Sah itu karena dia memenuhi syarat 5. Apa itu? Pertama yaitu adlun, ya, rawinya adil. Yang keduanya dobit, rawinya kuat hafalannya, ya, adlun tamu dobti, rawinya kuat hafalannya. Yang ketiganya ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Yang keempatnya itu adalah ghair mu'allal, tidak tercacati dengan cacat yang tersembunyi namun mencacati. Yang kelima ghair syad, tidak syad, tidak ganjil, tidak bertabrakan dengan keterangan yang lebih kuat. Ini adalah 5 syarat suatu hadis menjadi sahih. Nah, atau yakni hasan, yakni apabila apa? Apabila yang 5 ini kecuali ini, yang tamudobti sempurna hafalan diganti menjadi khafifudobti ringan hafalan. Yang dimaksud dengan hafalan adalah yaitu man ustuhiro bisidqihi, orang yang terkenal kejujurannya, ya, gitu, wasa'ahibduhu, tapi hafalannya jelek, hafalannya jelek. Seorang perawi yang terkenal kejujurannya tapi hafalannya jelek, itu adalah rawi yang hasan. Nah, apabila seperti ini, maka rawi yang adil, ringan hafalannya, ittisalus sanad, bersambung sanadnya,
ghair mu'allal, tidak berpenyakit, ya, yang tersembunyi tapi mencacati, ghair syadz, tidak ganjil, tidak bertabrakan dengan keterangan yang lebih kuat, maka apabila terpenuhi ini maka hasanlah dia. Nah, apabila suatu hadis itu sah, sahih atau hasan, maka wajib qabuluhu, wajib diterima. Lihat oleh kita, ini nggak bicara hadis yang sahih saja, yang sah atau yang sahih atau yang hasan, bisa. Ya, yang sahih secara adatnya, sahih karena yang lainnya. Yang hasan secara adatnya, hasan karena yang lainnya. Maka dikatakan wajib qabuluhu, wajib diterima, wa in kana ahadan, meskipun dia ahad. Ahad itu antara jalur periwayatannya mungkin 1 jalur, atau jalur periwayatannya mungkin 2 jalur, atau jalur periwayatannya mungkin 3 sampai jumlah yang tertentu dan tidak memenuhi syarat mutawatir. Karena yang namanya mutawatir itu ya jumlah periwayatnya banyak dan mustahil berbuat dusta. Ya, mustahil berbuat dusta. Adapun kalau yang 1 jalan itu ahad, 2 jalan ahad, 3 jalan sampai berapa jalan ahad juga, sepanjang tidak memenuhi syarat mutawatir. Nah, kalau 1 jalan itu disebutnya hadis gharib, ya. Kalau 2 jalan namanya hadis ajiz. Kalau 3 atau lebih namanya hadis masyhur atau hadis mustafid. Seperti itu. Pokoknya yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Nah, yang seperti ini walaupun cuma 1, tetap kalau sahih atau hasan, ini dapat dijadikan pegangan dalam masalah akidah. Ini tidak muskil bagi kita. Ya, tidak iskal. Bahwasanya yang sah, sahih atau hasan, maka itu dapat dijadikan pegangan dalam masalah akidah. Inilah makna kullu masoha min sunnati Rasulillah. Semua yang telah sah datang dari sunnah Rasulullah SAW, maka wajib qabuluhu, wajib diterima, ya, wa in kana ahadan, meskipun dia ahad. Karena berbicara tentang pendalilan nggak bicara mutawatir dan ahad, tetapi bicaranya adalah sahih atau tidak. Begitu. Saya mau tanya, kalau hadis mutawatir sahih apa tidak? Kalau hadis mutawatir sahih apa tidak? Hah? Kalau hadis mutawatir sahih apa tidak? Kalau hadis mutawatir namanya. Kenapa? Karena istilah sahih dan tidak itu pada hadis yang ahad itu ada sah dan tidak. Begitu. Adapun hadis mutawatir mah nggak bisa disebut hadis sahih, itu mah lebih dari sahih, gitu kan. Makanya disebutnya apa? Mutawatir. Begitu. Kalau bicara hadis sahih dan tidak sahih, itu kalau ahad. Ahad ini ada yang 1 jalan gharib, 2 jalan ajiz, 3 jalan atau lebih sampai tidak memenuhi syarat mutawatir, itu namanya hadis masyhur. Nah, yang ini baru bicara sahih dan tidak sahih. Kalau hadis mutawatir mah tuh nggak perlu dibahas lagi sahih dan tidak sahih, begitu ya. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, kenapa dikatakan seperti ini? Karena ada sebagian orang yang menganggap kalau hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Dan ini adalah argumentasi kaum Mu'tazilah. Dan ini banyak bertebaran di Indonesia orang-orang yang berpemahaman seperti ini. Kemudian yang ketiga, al-marji'u fi fahmil kitab wa sunnah. Adapun yang menjadi rujukan, tempat rujukan di dalam memahami kitab dan sunnah adalah huwa an-nususu, teks-teks, nas-nas, al-mubayyinatu laha, yang menjelaskan untuk masalah akidah. Jadi yang menjadi marji'nya, yang menjadi yakni tempat rujukannya adalah, yaitu di dalam memahami Alkitab dan As-Sunnah, yaitu teks-teks yang menjelaskan masalah akidah. Teks-teks artinya Quran, teks Quran, nususul Quran, nususul kitab.
teks sunnah, nususus sunnah, seperti itu. Kemudian apalagi wa fahmi as-salafis salih dan juga pemahaman salafus salih. Jadi al-marji di dalam al-marji fi fahmil kitab wa sunnah wa an-nususu al-mubayyinatu laha wa fahmu as-salafis salih. Yaitu pertama teks-teks yang menjelaskan akidah, baik teks Quran ataupun teks sunnah secara nas. Apa itu nas? An-nas huwa ma la yahtamilu ta'wil, sesuatu yang tidak butuh takwil. Ya, tidak butuh takwil. Itu namanya an-nas. An-nas huwa ma la yahtamilu ta'wil, apa yang tidak butuh takwil. Artinya urusan-urusan akidah itu adalah urusan sesuatu yang tidak perlu ditakwil. Tidak perlu ditakwil. Seperti itu. Kemudian wa fahmu as-salafis salih, dan pemahaman salafus salih terhadap Al-Quran dan As-Sunnah di dalam memahami masalah akidah. Kemudian yang keempatnya wa man sara ala manhajihim, dan siapa saja yang berjalan di atas manhaj mereka minal a'immati, dari para imam. Maksudnya yakni bahwasanya apa rujukan di dalam memahami kitab dan sunnah itu apa rujukan di dalam memahami kitab dan sunnah itu apa? Pertama, teks-teks Al-Quran, teks-teks As-Sunnah yang menjelaskan masalah akidah. Kemudian yang keduanya pemahaman salafus salih. Yang ketiganya pemahaman para ulama yang berjalan di atas manhaj salafus salih. Ya, pemahaman para ulama yang berjalan di atas pemahaman di atas manhaj para salafus salih. Wala yu'aridu ma sabata min dalika bimujarradi ihtimalatin lughawiyah. Dikatakan bahwasanya dan dia tidak boleh mempertentangkan, tidak boleh membenturkan apa-apa yang telah sabit dari semua itu. Maksudnya tidak boleh membenturkan teks-teks Quran dan Sunnah dalam masalah akidah, tidak boleh membenturkan pemahaman salafus salih, tidak boleh membenturkan pemahaman para imam yang berjalan di atas manhajnya salafus salih dengan apa? Bimujarradi ihtimalatin lughawiyah, dengan semata-mata kemungkinan secara bahasa, dengan semata-mata pandangan-pandangan secara bahasa. Kayaknya penjelasan Quran ini bertentangan deh dengan bahasa. Ya, kayaknya teks-teks sunnah ini bertentangan dengan bahasa. Kayaknya pemahaman salafus saleh ini bertentangan dengan bahasa. Kayaknya pemahaman para a'imah, para ulama ini bertentangan dengan bahasa. Ini namanya ihtimalat lughawiyah. Ihtimalat itu adalah yaitu pemahaman-pemahaman bahasa yang mengandung pemahaman mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begini, mungkin begitu. Makanya kata para ulama ahli ilmu usul, apa katanya? Al-ihtimalatu la tuhtaju biha. Al-ihtimalatu, kemungkinan itu la tuhtaju biha, tidak bisa jadi hujjah. Jelasnya tuh? Mungkin begini, mungkin begitu. Itu al-ihtimalatu la tuhtaju biha. Yang namanya ihtimalat, yang namanya kemungkinan itu tidak bisa jadi hujjah. Jadi tidak bisa teks-teks Quran, teks-teks sunnah Nabi yang mulia, kemudian pemahaman salafus salih, kemudian pemahaman para imam yang berjalan di atas manhajnya salafus salih itu dipertentangkan dengan semata-mata apa yang terdapat dari kemungkinan perkiraan pemahaman yang ada secara bahasa. Tidak bisa. Kenapa? Karena apa-apa yang datang dari mereka itu berdasarkan kaidah-kaidah syar'iyyah. Sedangkan kata para ulama, ma la warada bihi syar'u,
apa yang tidak ada dalil syaraknya, wala dubitu lahu bil lughah, dan tidak ada doabit secara bahasa, ya'udu ilal urf, kembali kepada urf. Ternyata apa? Pertama syarak, yang kedua lughah, yang ketiga urf, kebiasaan. Kan ada kaidah al-adatu muhakkamah, adat bisa jadi hukum. Nah, dari tiga kaidah ini, maka pertama adalah asyar'u dulu. Jangan lari kepada lugawiyah. Apalagi sesuatu yang telah nyata dipahami secara syariat diragu-ragukan oleh pemahaman secara bahasa. Apa yang secara syariat tadi? Teks-teks Quran yang menjelaskan akidah, teks-teks sunnah yang menjelaskan akidah, pemahaman salafus saleh yang menjelaskan akidah, pemahaman para imam ya yang mengikuti manhaj salafus saleh dalam masalah akidah. Ini jangan dipertentangkan ketika bertabrakan atau ketika diduga kayaknya ini ada pemahaman secara bahasa begini. Tidak bisa demikian. Kenapa? Karena ini lebih didahulukan daripada pemahaman secara bahasa. Toh pemahaman secara bahasa juga akan berpulang kepada pemahaman para salafus salih, dan juga akan berpulang kepada pemahaman para a'imah, para imam yang meniti jejaknya para salafus salih. Demikian tiga kaidah yang tadi sudah saya bacakan dan sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dan kita buka tanya jawab ya. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Tafadhol man yas'al. Fadhol. Ini tentang ijma ulama. Kalau kita di kayak MUI itu udah bisa kita ikuti atau gimana tentang ijma? Baik, barakallahu fikum. Ijma ulama itu adalah ijma ulama seluruh dunia. Ijma ulama seluruh dunia. Kalau MUI itu fatwa. Ya, fatwa dengan ijma lain. Jadi kalau MUI namanya fatwa. Fatwa MUI Indonesia. Bisakah diikuti? Jawabnya bisa. Ya. Antum mengikuti fatwa MUI Indonesia, bisakah? Bisa. Karena di MUI juga berkumpul di sana para ulama dari Indonesia, dan antum bisa mengikutinya. Ya, fatwa. Namun yang namanya fatwa tidak mengikat. Artinya ketika antum mengetahui ini benar dan antum tidak tahu salahnya, antum boleh mengikuti fatwa ulama Indonesia. Dan itu adalah fatwa kolektif. Sebagaimana halnya kita mengikuti fatwa umpamanya ulama di Rabithah Alam Islami, atau mengikuti fatwa Majma' Fiqih umpamanya ulama yang ada di Majma' Fiqih, atau antum mengikuti fatwa Lajnah Daimah dari pemerintah Arab Saudi umpamanya, maka yang demikian boleh. Tetapi fatwa itu tidak mengikat seseorang harus mengikuti dia terus, tidak ya. Dan semua fatwa bisa diterima dan bisa ditolak ya. Yang penting ketika kita mengikuti fatwa, kita paham dan kita tidak tahu salahnya. Dan itu sebenarnya berlaku baik kepada fatwa yang bersifat perseorangan dan yang bersifat kolektif. Tentu saja fatwa kepada ahli fatwa, bukan orang yang berpendapat semata-mata. Kalau cuma ustadz berpendapat, ya, itu bukan ahli fatwa. Itu ya berpendapat secara pribadi dan itu bukan fatwa. Walaupun mungkin bisa saja orang sebagian mengatakan ini fatwa ustadz tertentu ya. Tapi sebenarnya itu bukan fatwa. Karena apa? Karena untuk dikatakan fatwa harus dari ahli fatwa. Dan seseorang dikatakan ahli fatwa kalau diakui bahwa memang dia ahli fatwa. Makanya mungkin yang lebih gampang adalah itu penjelasan ustadz. Ya, itu bayan ustadz kepada kita ketika kita ditanya, atau jawaban ustadz. Jawaban ustadz, jawaban guru, jawaban syekh, seperti itu ya. Begitu. Kecuali kalau dia memang dikenal ma'ruf ya indal ulama bahwasanya huwa min ahli fatwa. Dan di Indonesia juga di dunia ini orang yang berilmu itu harus ma'ruf,
harus dikenal. Jangan saya punya guru tapi sembunyi terus di dalam gua itu kan. Oh, nggak bisa. Itu majhul namanya, syekhun majhul. Itu namanya guru yang majhul itu kan. Yang begini enggak. Makanya ketika kita menuntut ilmu ya harus berdasarkan ilmu yang muktabar, bukan ilmu yang yakni tidak muktabar begitu. Dan tentu saja muktabar indah ahli sunnah wal jamaah. Demikian wallahu taala a'lam wa a'lam. Ya, fadhal. Baik, barakallahu fikum. Syarat kembali kepada Quran dan Sunnah itu bukan untuk mustahid mutlak saja. Untuk seluruh kaum muslimin, mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pengertian kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sebenarnya hanya kalimat respon. Karena banyak orang yang mulai menjauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian orang menyangka ketika kita menyerukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka mengatakan kami dari dulu udah di Quran Sunnah kok, ente aku baru kembali gitu kan. Padahal sebenarnya itu hanya seruan sebagai respon karena banyak orang yang tidak mau berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Kita mengikuti pemahaman para salafus sholih. Kita mengikuti para imam, para ulama yang al-mu'tabarun ya fi ulumihim, yang ilmunya mu'tabar, yang ilmunya ma'ruf, yang ilmunya dikenal, yang ilmunya diakui. Seperti itu. Dan tentu saja ilmu itu diakui ya oleh orang yang ahli ilmu lagi. Begitu. Kalau umpamanya ada ulama, dia diakui oleh ulama yang lain, tetapi ditolak oleh orang awam, ya itu mah penolakan orang awam nggak bakal mempengaruhi dia. Kenapa? Karena dia memang ahli ilmu. Seperti itu. Adapun kembali kepada Quran dan Sunnah, maka bagi kita orang-orang awam, bagaimana cara kembalinya? Kan kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak tahu. Siapa ahli dzikir? Al-arifina bil kitab wa sunnah, yaitu orang yang mengetahui Quran dan Sunnah. Jadi cara orang awam kembali kepada Quran dan Sunnah adalah dengan cara bertanya kepada ahli Quran dan Sunnah. Itu caranya. Bukan berarti orang awam itu harus mengerti sendiri bagaimana memahami Quran dan Sunnah. Bukan, ya, bukan begitu. Bertanya saja. Kan bertanya kan gampang. Apa antum susah bertanya? Tinggal bertanya, nanti juga akan mendapatkan ilmu. Seperti itu. Bertanya akan mendapatkan ilmu. Karena kata para ulama, miftahul ilmi as-su'al. Bahwasanya kuncinya ilmu adalah bertanya. Seperti itu. Kuncinya ilmu adalah bertanya. Siapa di antara kita yang bertanya, maka dia akan mendapatkan ilmu. Dan siapa di antara kita yang tidak mau bertanya, maka tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Demikian barangkali. Wallahu taala a'lam. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, yang diikuti seperti kemarin contohnya Jakarta. Nah, Jakarta itu kan ada yang bilang pokoknya itu dengan makan pokok seperti hasil seperti itu. Nah, dan banyak masyarakat membayarnya dengan uang. Nah, ada yang menjelaskan bahwa katanya ketika membayar dengan zakat ini disampaikan kepada masyarakat itu. Kalau kita mau membayar dengan uang, kita harus beralih dulu mahalnya katanya. Jadi pas melihat itu saya melihat zakat fitrah, tapi beralih dulu mahalnya ke maliki. Karena untuk mereka membayar dengan uang itu seperti apa? Yang begitu mungkin maksudnya intiqalul madhab, perpindahan madhab. Harus lapor dulu yang begitu.
kepada kuncennya. Masalahnya apakah harus seperti itu Ustaz? Ketika kan ini kan kita Dia madhabnya apa? Syafi'i. Terus kemudian pindah ke madhab Maliki atas izin siapa? Dan lapornya kepada siapa? karena mau bayar zakat gitu Ustaz, karena mau bayar zakat dengan uang katanya. Jadi harus pindah madhab dulu kan. Iya. Nanti kalau dia ibadah haji juga di sana kalau nempel kan batal ya. Sementara dia pindah dulu madhab Maliki lagi gitu ya. Atau madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Sebab kalau madhabnya Syafi'i batal ya. Begitu mungkin. Iya. Dia lapor ke siapa? Ke Raja Salman atau siapa? Pindah madhab begitu ya. Ya. Mungkin ringkasnya itu keawaman. Memang ada sih pendahulunya dan tokoh-tokohnya yang seperti itu memang ada. Tetapi ini keajaiban. Kenapa? Karena kalau orang dia nggak bisa ini pindah ke sini, cari yang gampang dia pindah ke sini, itu disebutnya talfiqun. Dan talfiq itu terlarang, yakni mengambil madhab yang gampang-gampang saja, madhab yang mudah-mudah saja. Bahkan bisa jadi madhab-madhab yang keliru-keliru saja. Sampai kata para ulama, man jama'a rukhasal ulama'i faqad jama'a syarra kullah. Barang siapa yang mengumpulkan kesalahan-kesalahan ulama, maka sungguh dia telah mengumpulkan ya keburukan seluruhnya. Jadi kita nggak boleh mengumpulkan kesalahan-kesalahan ulama. Berkenaan dengan yang tadi, itu yang saya tahu itu sebenarnya satu di antara madhab Abu Hanifah, zakatul fitri dengan nakdan dengan uang seperti itu. Dan memang para ulama merojihkan dengan bahan makanan seperti itu. Dan sebenarnya sih nggak ada masalah mereka pakai uang, tinggal kita terima kasih tahu ini nanti akan dirubah dari bahan makanan, itu sajalah, tidak perlu ada perpindahan madhab lagi sudah. Ya, begitu saja salahnya. Ketika dia memberikan uang, tinggal bilang saya titip ke panitia, tolong gantikan dengan beras, saya nggak dapat itu saja. Saya mewakilkan ke antum nih, ini uang ini untuk zakat, tapi tolong nanti gantikan beras karena saya nggak sempat. Tidak apa-apa, ya. Jadi nggak perlu pindah madhab lagi ya. Khawatir visanya mahal itu. Jadi demikian ya. Wallahu taala a'lam. Cukup, saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.